Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketirang. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya Mang Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Akibat Menggusur Perkampungan Gaib. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Rembulan Redup. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Setelah Rian menepuk-nepuk pundak Bos Anas, beliau langsung sadar dan kembali melanjutkan perjalanan. Kini beliau sudah tidak mengisap rokok lagi. Menertawakan Anto pun juga tidak lagi. Beliau berjalan fokus ke depan tanpa menoleh ke arah kami. Memangnya apa yang dilihat Bos Anas? Tanya salah seorang temanku. Tak perlu tahu. Terus aja duluan berjalan. Nanti ku ceritakan kalau kita sudah sampai bawah. Sahut Anto yang berjalan di belakang kami sendirian. Memang beneran masih mengikuti kita ya? Tanya Udin penasaran. Ya, jawab Anto. Bentukannya memang gimana toh? Tanya Udin. Kalau sangat membuatmu penasaran, tengok aja ke belakang sendiri. Jawab Anto terlihat kesal. Janganlah, gak usah ditengok-tengok. Nanti pada takut dan berlari. Sedangkan aku tak bisa berlari. Sahutku. Kami semua diam. Sedangkan Bos Anas sudah jauh berjalan lebih dulu di depan kami. Beliau sama sekali tidak menengok kami ke belakang lagi. Sepertinya sangat menyeramkan apa yang mengikuti kami saat ini, sehingga membuat Bos Anas berhenti merokok dan sangat tegang tanpa berbicara ataupun tertawa lagi. Sakit banget ya kaki nyaris? Tanya Rian. Iya, jawabku meringis menahan sakit. Toh, apa kita memungkinkan untuk istirahat sebentar? Tanya Rian. Sebaiknya jalan aja terus. Nanti kita keburu kemalaman. Sahut Anto. Aku masih dibantu berjalan pelan-pelan. Sedikit demi sedikit, kami menuruni lereng gunung ini. Bos Anas masih berada di paling depan. Kami berjalan tanpa ada yang berbicara. Di depan kami, kiri sudah terlihat jembatan gantung. Sedangkan Bos Anas sudah berlari duluan. Apa sudah maghrib? Tanya aku. Sudah Riz, karena ini sudah malam. Jawab Rian. Kami berjalan menuju rumah Pak Ruslan. Teman-temanku menunggu kedatangan di depan. Terlihat wajah-wajah khawatir mereka. Kenapa Riz? Tanya Farul. Sempat jatuh. Jawab Rian. Itu kenapa juga dengan Bos Anas? Seperti orang yang ketakutan aja. Ucap Farul lagi. Aku didudukan di teras. Anto pun mulai bercerita apa yang dilihat oleh Bos Anas, sehingga membuat beliau ketakutan. Beneran? Tadi ada yang ngikutin kita? Tanya Udin yang dari tadi sangat penasaran. Iya, perempuan yang ngikutin kita tadi. Aku juga sempat terkejut. Untungnya aku tidak berteriak. Jawab Anto. Gimana bentukannya? Cantik tidak? Sahut Raji sambil tertawa. Cantik banget mungkin. Hingga membuat Bos Anas gemetar dan tidak bisa berkata-kata lagi. Sahut Rian. Perempuan itu dari tadi kita pulang terus ngikutin. Karena ia menjelati darah yang menetes dari luka Aris. Perempuan itu merayap di tanah dengan kuku panjang runcing serta hitam. Rambutnya acak-acakan serta berpakaian putih yang lusuh dan kotor. Wajahnya pun sangat mengerikan, pucat kebiruan
dan mata putih yang bernanah. Jelas Anto. Kami yang mendengarnya sangat terkejut. Untungnya teman-temanku tidak ada yang ingin melihat ke belakang. Andaikan saja mereka pada melihat ke belakang, mungkin akan lari dan meninggalkanku yang tak mampu berlari. "Seberapa dekat dengan kita tadi?" tanya Udin bergidik ngeri. 2 meter di belakangku, jawab Anto. Tidak menyangka bahwa ternyata sangat dekat. Tapi Anto sangat berani tanpa berlari meninggalkan kami. "Ada mencium bau busuk tidak kalian tadi?" tanya Anto. Aku dan teman-teman pun mengangguk mengiyakan. Kami memang mencium aroma bangkai, tapi tidak ada yang berani berkata begitu. "Kenapa ini masih mengumpul di sini? Lebih baik kalian semua cepat mandi," tegur Pak Ruslan. Kami semua bersiap mandi. Tidak mungkin kami bergantian ngantri kamar mandi, akan sangat menguras waktu. Kami pun berinisiatif untuk mandi di sungai. Tepatnya di seberang rumah Pak Ruslan ini adalah sungai yang setiap hari libur panjang akan selalu ramai pengunjung. Kami pergi menyeberang rumah. Mandi malam beramai-ramai. Sungainya tidak deras. Airnya pun tidak tinggi. Sangat pas untuk sekedar bersantai meredam kaki. Batu-batu besar juga nampak terlihat. Airnya sangat dingin dan jernih. Yang di bawahnya adalah pasir. Kami mandi duduk di bebatuan yang ukurannya lumayan besar, dan menikmati indahnya rembulan sambil mandi meluapkan hal-hal yang membuatku sebelumnya ketakutan. "Masih sakit, Tris?" tanya Anto. "Iya, sepertinya keseleo toh," jawabku sambil membersihkan darah yang di kakiku. Aku mandi di dekat Anto. Anto orangnya tidak banyak bicara. Kalau diajak bicara baru ia mau ngomong. "Toh, emang bener ya tadi ada yang ikutin kita?" tanyaku lagi memastikan. "Iya, Riz, dia mengikuti kita, hanya suka dengan darahmu saja," jawab Anto. Selesai mandi bersama kami, kembali ke rumah Pak Ruslan. Anak-anak Pak Ruslan sudah menunggu kami semua untuk makan bersama. Terlihat Bos Anas sangat syok, beliau duduk di pojokan, menikmati teh hangatnya. "Saya besok hari balik ke kota. Kalian semua turuti saja, apa kata Haris?" ucap Bos Anas. "Kenapa besok, Bos? Katanya mau sehari lagi," tanyaku. "Saya masih ada kerjaan di kota. Kamu aja nanti mengurus di sini semuanya," jawab Bos Anas. Besok rencananya ekskavator akan diturunkan dan dibawa masuk ke dalam hutan. Semua tim bekerja besok hari. Akan datang lebih banyak lagi yang ditugaskan untuk membuat jembatan, untuk nantinya mobil bisa masuk ke depan villa. Setelah makan malam bersama, kami semua beristirahat tidur lesan di ruang tamu dan ruang tengah. Malam ini aku menelpon istri dan anakku. "Halo Fat, apa kalian baik-baik saja?" tanyaku. "Alhamdulillah baik. Gimana pekerjaan di sana, Mas?" tanya Fatma. "Ya begitu, Fat. Besok baru para pekerja berdatangan. Aku sangat susah menghubungi kamu karena sinyalnya di sini hilang-hilang terus," jelasku. "Oh nggak apa-apa, Mas. Cepat istirahat Gi," ucap Fatma. Aku pun mengakhiri percakapan ini dan beristirahat di kamar dengan Bos Anas. Besok yang datang adalah tim yang ditugaskan membuat jembatan. Material yang digunakan pun juga sudah datang semua. Aku melihat foto jembatan yang dikirimkan oleh Bos Anas. Kalau jembatan ini sudah selesai, maka kami tak perlu lagi melewati jembatan gantung. Karena kalau kami lewat jembatan gantung ini, sama saja memakai jembatan orang lain. "Bos, sebaiknya jangan besok, karena saya tidak bisa untuk menghandle semuanya," ucapku merebahkan badan di lantai. Besok tentunya aku akan pergi-pergi ke cek lokasi lahan dan mengecek jembatan.
sedangkan kakiku saja masih sangat sakit untuk dibawa berjalan. Nanti lihat besok hari dulu, jawab Bos Anas. Pagi harinya, kami bersiap untuk membersihkan jalan yang baru untuk menuju lokasi lahan. Sekitar pukul 8 pagi, kami turun ke lokasi. Sedangkan Bos Anas tidak ikut, karena menunggu para tim pekerja yang lain. Riz, sudah mendingan kakinya? Tanya Rian. Sudah, aku ikut hanya mengawasi kalian aja, jawabku. Setelah berpamitan, kami semua pergi. Kami masih melewati jembatan gantung untuk menuju lahan yang akan dijadikan jalan. Aku berjalan dibantu Udin. Saat sudah sampai di tempat tujuan, semua langsung bekerja menebas-tebas hutan yang rencananya akan dijadikan jalan beraspal menuju villa. Tempatnya sangat miring, sehingga membutuhkan kehati-hatian. Salah pijak saja bisa mengakibatkan jatuh terpental ke bawah. Aku duduk bersandar di bawah pohon besar sambil melihat teman-temanku bekerja. Jangan sampai keluar dari batas yang sudah diberikan oleh Bos Anas ya, ucapku memberitahu. Sebelumnya memang sudah Bos Anas bentangkan tali sebagai pembatas lahan kepemilikannya. Kami tidak terlalu masuk ke dalam hutan. Lahan yang luas untuk dijadikan villa itu letaknya masih ke dalam. Kini kami hanya membersihkan untuk dijadikan jalan yang beraspal nantinya. Jalan ini akan menghubungkan dengan jembatan yang rencananya hari ini dimulai pembangunannya. Ayo Riz, sini gue bantu. Kita pindah tempat, ucap Rian. Aku pun menyambut tangan Rian. Teman-temanku yang lain sudah lebih dulu masuk ke dalam hutan dan menebas semak-semak selanjutnya. Siang hari Bos Anas datang dan membawa temannya yang ikut serta pembangunan jembatan. Nih, makan dan minum dulu, ucap Bos Anas meletakkan plastik besar berisikan nasi bungkus, kue, dan air minum. Teman-temanku pun mendekat untuk istirahat sebentar dan menikmati makanan yang diberikan oleh Bos Anas. Gimana nih? Kira-kira sore ini sudah selesai belum membersihkannya? Tanya Bos Anas. Insya Allah bos, sore ini akan sampai di lokasi lahan, sahut Rian. Sebenarnya aku tidak ngapa-ngapain di sini, hanya termenung, tertidur, dan hanya melihat teman-temanku menebas serta menebangi pepohonan kecil. Sedikit-sedikit aku berpindah tempat duduk, karena mengiringi teman-temanku yang bekerja terus-menerus masuki hutan. Ya udah, saya balik lagi, ucap Bos Anas sembari berjalan meninggalkan kami. Ingin sebenarnya aku istirahat di rumah Pak Ruslan, tapi Bos Anas meminta aku untuk mengawasi teman-teman. Padahal mana mungkin mereka malas-malasan bekerja tanpa harus kuawasi. Kami semua makan bersama. Ada bermacam-macam kue yang diberikan oleh Bos Anas. Sesudah makan nasi, kami langsung kenyang. Menurutku Bos Anas sangat kelebihan membawa kue-kuean ini. Waktu terus berjalan. Akhirnya kami menyelesaikan target. Terlihat di depan mata, lahan yang luas membentang. Sedikit lagi membersihkan jalan kami akan tiba di lokasi. Aku duduk bersandar di pohon besar. Sedikit-sedikit aku berpindah duduk dan membawa kue-kuean ini ke dalam hutan. Minta kuenya ya, ucap seorang anak kecil. Anak kecil dan cantik itu mengambil kue-kuean di dalam plastik tanpa menunggu persetujuanku. Bukan hanya dia saja yang mengambil, tapi teman-temannya pun juga ikut mengambil. Anak siapa mereka? Pikirku. Ada 5 orang anak kecil, 3 diantaranya laki-laki dan 2 perempuan. Mereka rebutan kue itu, padahal aku tidak ada memberi persetujuan. Hingga tidak terasa, ada yang menggoyang-goyangkan badanku. Riz, bangun Riz, ucap seorang sembari mengucapkan namaku.
Perlahan aku membuka mata. Terdapat wajah Rihan. "Ada apa?" tanya aku. "Pulang, udah selesai nih," ucap Rihan. Astagfirullah. Aku terus beristighfar. Ternyata tadi aku ketiduran saat mengawasi teman-teman. Aku tertidur menyandarkan tubuhnya di pohon besar yang rindang sebagai tempat istirahat. Kulihat jam tangan yang melingkar di pergelangan tanganku, menunjukkan pukul 5:10. Sebentar lagi akan masuk maghrib. Teman-temanku sengaja kejar target hari ini, juga membersihkan jalan harus selesai. Astaga, pukul 5 lewat. Ucapku terkejut. Iya Riz, tanggung banget tadi. Mau berhenti, hanya sisa sedikit, jawab Rihan. Aku berteriak meminta teman-temanku untuk berhenti dan pulang secepatnya. Matahari sudah bergeser dari tempatnya. Suasana senyap, dingin dan hampir gelap. Teman-temanku menghampiri aku dan Rian duduk. Yuk pulang, ucapku sembari bangkit. Istirahat dulu Riz, minum dulu, haus, sahut salah seorang temanku. Aku mempersilahkan teman-temanku untuk beristirahat sejenak. Kurang lebih memberi waktu 5 menitan. Mereka minum-minum sembari duduk. Sedangkan Anto terlihat gelisah saat kulihat. Ia mengkhawatirkan karena ini sudah masuk senja. Total kami semua ada 21 orang termasuk aku. Masing-masing dari temanku memegang parang dengan peluh yang bercucuran sehabis menebas-nebas. Teman-temanku bukannya cepat-cepat pulang, malah bercanda dan mengobrol. Kok kuenya habis? Tanya Farul saat membuka plastik kue. Habis? Tanya Kueran. Iya habis. Padahal tadi Bos Anas banyak banget belinya. Aku belum ada memakan, ucap Farul. Masa habis? Aku tadi ada memakan, tapi hanya satu, jawabku. Teman-temanku terdiam saat setelah mendengar penuturanku. Tadi memang sehabis makan nasi hanya aku saja yang makan kue itu. Sedangkan mereka tidak ada belum makannya. Aku juga belum ada makan kue, ucap salah satu temanku yang lain. Sama, aku juga belum, sahut yang lain. Hanya aku saja yang tadi sehabis makan nasi langsung makan kue, sehingga membuatku kekenyangan dan ketiduran sangat nyenyak. Pengakuan dari teman-teman mereka tidak adanya yang makan kue, dan hanya aku saja yang ada di tempat pohon besar ini. Aku menelan salivaku. Perasaanku kini sudah tidak enak lagi. Tiba-tiba saja kue itu hilang dengan jumlah yang banyak. Teman-temanku yang bercanda sambil tertawa kini sudah pada terdiam. Di antara temanku yang lain membuka semak-semak mencari kue yang hilang itu. Di mana kau kue? Ucap temanku bergurau. Apa kau lupa Riz? Ternyata udah kau makan, gurau temanku yang lain. Kami yang tertawa saja saat kehilangan kue itu. Teman-temanku sesekali bergurau agar tidak terlalu tegang. Udah, gak usah dicari-cari lagi, ucapku. Penasaran Riz, apa mungkin dibawa anjing? Tanya Agus yang masih mencari di balik semak-semak dan sekali menebas-nebas. Bisa jadi, jawabku sambil berdiri untuk memulai perjalanan. Gak mungkin Gus kalau diambil anjing. Ini kreseknya aja masih ada, sahut Farul sambil memamerkan plastik putih yang awalnya adalah berisi kue-kuean itu. Mungkin monyet, sahut yang lainnya bersamaan dengan canda tawa. Udah, gak usah dibahas, ucapku mengalihkan pembicaraan. Aku memulai perjalanan lebih dulu. Teman-temanku mengikuti aku dari belakang. Sesekali mereka masih membicarakan tentang kue tadi
sambil dibikin candaan. Di antara mereka juga masih ada yang ngedumel sepanjang jalan, kecewa. Padahal kue yang dibawa bos Anas tadi mereka sama sekali tidak ada yang memakannya. Sudah beberapa kali ku tegur untuk berhenti membahas kue itu dan mengikhlaskannya. Tapi teman-temanku masih saja ada yang kecewa. Nanti besok ku suruh bos Anas untuk membelinya lagi, ucapku kesal. Aku berjalan di paling depan, sedangkan yang masih ngedumel berada yang paling belakang. Kami masih melewati jalan perkebunan karet, karena jalan yang kami bikin tadi belum bisa. Jembatan untuk menyeberanginya tidak ada. Hutan yang sudah gelap, dedaunan kering dan biji-biji karet berjatuhan. Dingin, lembab sangat sejuk. Di belakang teman-temanku masih saja membahas tentang kue hilang tadi, menerka-nerka siapa pencurinya. Aku sangat kesal. Kulihat Anto juga enggan untuk ikut-ikutan menimbrung. Terdengar hela napas Anto sambil geleng-geleng kepala mendengar celotehan di belakang. Wajar saja hilang, soalnya kue itu terbuat dari ketan, ucap Anto berhenti sembari berbicara dan menengok teman-temanku yang berada di belakang. Ketan. Iya, aku baru saja ingat. Memang benar kue tadi terbuat dari ketan. Kue ketan gula merah dan gurih. Setauku ketan memang kesukaan dari makhluk gaib. Tak usah dibahas lagi. Ini sudah mau maghrib. Nanti kalau ada apa-apa, bisa bahaya kita, ucap Anto tegas. Kalau hilang biarkan saja. Tidak usah mencari tahu siapa pencurinya. Nanti besok kita bisa beli lagi, sambung Anto dengan intonasi serius. Ya ampun Toh, kami hanya ingin berbincang saja agar perjalanan ini tidak sunyi, jawab salah seorang temanku yang ia tidak percaya dengan adanya makhluk gaib. Bahasnya yang lain saja. Tidak usah lagi membicarakan kue yang hilang itu. Kalau kalian tahu siapa pencurinya, memang kalian meminta pertanggungjawaban, ucapku santai agar tidak terbawa emosi. Ya, aku akan minta ganti rugi, jawab Iwan sambil tertawa mengolok-olok. Aku geleng-geleng kepala. Kami semua lanjut berjalan. Anto juga cuek saja, karena mereka tidak bisa ditegur dan tidak mempercayai adanya makhluk gaib itu. Jadi percuma saja. Di depan terlihat perkebunan karet yang terbentang luas. Belum kami memasuki jalan itu, tiba-tiba berjatuhan dari atas hingga mengenai kepala salah satu temanku. Aduh, apaan sih yang jatuh tadi? Ucap Udin. Benda yang jatuh itu bukan hanya satu kali menimpa teman-temanku. Aku bodoh amat, karena aku pikir yang jatuh itu adalah buah karet yang jatuh. Aku dan Anto jalan terus ke depan, sedangkan mereka di belakang marah-marah karena kejatuhan benda itu. Astagfirullah, ini kan kue yang dibawa bos Anas tadi, ucap salah seorang temanku. Aku dan Anto saling tatap dan berbalik ke belakang. Ada apa? Tanya aku. Ini Riz, kue tadi tiba-tiba jatuh menimpaku, jelas Udin sembari memperhatikan kue ketan gula merah. Jatuh? Tanyaku memastikan. Udin dan beberapa yang lain mengangguk bersamaan. Seketika kami semua menatap ke atas, tapi tidak ada siapa-siapa atau monyet yang lainnya. Setelah kejadian kue yang tiba-tiba jatuh itu, masing-masing kami berjalan dalam diam. Seandainya di antara kami ada yang berlari duluan, mungkin semuanya juga ikut berlari. Tapi sebisa mungkin kami bersikap tenang. Suasana sudah gelap. Untungnya beberapa di antara kami membawa persediaan senter. Saat memasuki perkebunan karet yang luas, salah satu temanku dibuat terkejut lagi. Dia terkejut ada yang menimpanya juga. Diperhatikan masih sama, yaitu kue ketan tadi.
Kini aku pun juga ikut terkena, hingga aku teronjak kaget. Tiba-tiba dahan pohon karet bergoyang, tepat di belakang kami. Seperti ada seorang yang sengaja menggoyangkannya, dahan-dahan kecil itu. Bukan angin, karena angin hanya sepoi-sepoi menerpa lembut. Aku terkesiap, dan secara bersamaan kami semua menengok ke belakang. Senter kami menyorotkan ke arah dahan pohon yang tidak jauh kami berdiri. Aku menelan salivaku dengan tatapan mata terbelalak tak percaya. Aku ingat, itu adalah anak-anak kecil yang masuk ke dalam mimpiku tadi, yang mengambil kue. Ternyata itu tadi bukanlah mimpi. Memang benar ternyata mereka yang mengambil kue kami tadi. Sorot lampu senter masih kami arahkan ke dahan pohon kecil yang bergoyang. Sangat jelas anak-anak kecil itu duduk di dahan yang berbeda, tapi masih dalam satu pohon yang sama. Mereka berlima duduk dengan kaki menjuntai, dengan tatapan melotot ke arah kami. Sungguh tidak mungkin. Pohon karet yang mereka duduki itu tidak terlalu besar, dan mereka duduk di masing-masing dahan ranting kecil itu. Anto dengan cekatan menarik tangan-tangan kami, agar cepatnya berjalan meneruskan perjalanan. Aku pun juga ikut terpana dengan kemustahilan ini. Benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin duduk di dahan kecil yang berukuran sebol tangan, yang itu diduduki para anak kecil berusia kurang lebih 5 tahun. Bahkan mereka ada 5 orang. Kami semua sudah sadar dan sepatnya berjalan. Anto juga menegaskan jangan sampai ada yang berlari, karena itu bisa mengakibatkan jatuh ke bawah membahayakan diri. Anto berjalan ke belakang dan menjaga kami dari belakang. Sedangkan aku masih memimpin jalan pulang dengan kaki pincangku. Aku berembus lembut, membuat bulu kuduk dari tadi selalu berdiri. Dengan pelan-pelan aku melangkahkan kaki. Samar kulihat sorot senterku tidak sengaja menangkap dari kejauhan. Ada seseorang yang duduk bersandar di pohon karet dengan memeluk kakinya. Segi pakaian dan fisiknya aku sangat mengenali. Bos Anas? Gumamku. Aku terus berjalan mendekati seorang yang sangat begitu mirip dengan Bos Anas itu. Mataku selalu tertuju pada beliau yang terduduk bersandar. Kenapa Bos Anas sendirian maghrib-maghrib? Batinku. Apa beliau mencari kami yang dari sore tadi tak kunjung balik? Pikirku. Saat aku semakin mendekat, tiba-tiba ada seorang yang menepuk bahuku. Riz, kenapa berjalan ke kiri? Awas jurang, ucap Rian. Aku langsung beristighfar. Benar saja, aku salah jalan. Seharusnya berjalan lurus sedangkan aku malah ke kiri. Padahal aku adalah pemimpin jalan. Untungnya Rian menyadarkanku, yang hampir saja terpedaya halusinasi. Kulihat ke belakang. Ternyata teman-temanku memperhatikanku yang memasuki jalur berbeda. Aku beringsut mundur dan berjalan ke jalur semula. Teman-temanku tidak ada lagi yang berbincang. Hanya ada bunyi langkah kami saja yang bergemerisik menginjak daunan kering. Sempat kulirik seorang yang duduk itu lagi, tapi sudah tidak ada lagi di bawah pohon itu. Kami keluar dari perkebunan karet yang luas tadi. Hanya berjalan di hutan yang banyak pepohonan kelapa, bambu, pisang, dan kebun singkong tertata rapi. Kalau malam begini memang sangat seram. Tapi saat pagi tadi, kami pergi ke lokasi lahan, ada banyak bertemu orang yang pergi ke kebun. Di perkebunan karet tadi pun juga ada beberapa orang yang kusapa sedang memanen karet. Sampai di jalanan yang beraspal, kami langsung menuju rumah Pak Ruslan. Dari luar rumah Pak Ruslan sangat ramai, karena ada banyak pekerja khusus membuat jembatan yang akan menghubungkan jalan yang kami bersihkan tadi. Assalamualaikum, ucapku mendekati yang lain. Waalaikumsalam, jawab mereka bersamaan.
Kulihat mereka sedang bersantai sambil minum-minum. "Iris, kenapa kakimu?" tanya Wahyu yang memperhatikanku berjalan menyeret kaki. "Bekas jatuh di hutan," jawabku. Aku berbincang-bincang dengan mereka, terutama kepada Wahyu dari tim pembikin jembatan. Ada banyak sekali pekerja malam ini berkumpul. Tidak mungkin semuanya tidur satu rumah di rumah Pak Ruslan. Tidak lama Pak Ruslan datang dari sudut jalan. Beliau tersenyum ke arah kami semua. "Nak, sebagian dari kalian nginap di rumah Pak Amar ya?" ucap Pak Ruslan. Rumah Pak Amar hanya disekat 4 buah rumah dari sini. Pak Amar juga mendapatkan keuntungan dalam pembangunan villa ini, karena tanah beliau juga ikut dibeli oleh Bos Anas dengan harga yang sangat tinggi. Di kampung ini ada yang suka dengan kami, ada juga yang tidak. Hanya menyukai kami hanya orang yang tanahnya ikut dibeli oleh Bos Anas dengan keuntungan yang besar. Para pekerja lain yang khusus bikin jembatan digiring ke rumah Pak Amar untuk segera beristirahat. Kami memang memerlukan tumpangan rumah karena tidak memungkinkan untuk pulang ke kota yang jaraknya sangat jauh. Kami semua dibikinkan teh hangat dan kue-kuean. Ternyata masih rezeki teman-temanku kue ketan tadi. Kini menantu Pak Ruslan menyuguhkan kue ketan gula merah itu kepada kami. Seketika dalam sekejap, teman-temanku pada berebutan sambil tertawa bersamaan. "Alhamdulillah, masih rezeki kalian," ucapku tersenyum. "Iya Riz, alhamdulillah sekarang kita bisa tertawa lagi setelah tadi pada tegang," sahut Udin tertawa. "Kalau kurang bisa diambilkan lagi," ucap menantu Pak Ruslan. "Bikin sendiri ya Mbak?" tanyaku. "Iya, bikin tadi siang," jawab menantu Pak Ruslan yang bernama Sari. Setelah menyuguhkan kue ketan, tiba-tiba Sari kembali datang dengan kue apem yang asap panasnya mengepul. "Waduh, banyak banget bikinnya Mbak," ucapku melahap kue apem. "Iya, biasanya kue ini juga saya titipkan ke warung buat dijual, tapi beberapa hari ini tidak jualan," jawab Sari. "Oh begitu, baru tahu saya Mbak. Berarti besok kembali jualan?" tanyaku basa-basi. "Iya, besok udah kembali jualan," jawab Sari sembari beranjak pergi ke dalam. Aku berbincang-bincang dengan teman-temanku, masih membahas tentang kue hilang tadi. Mereka pun juga sangat terkejut dengan melihat langsung 5 orang anak duduk dengan santainya di dahan pohon. Setelah puas berbincang, sambil menikmati kue-kuean sambil ngeteh, semua pergi ke seberang jalan untuk menuju sungai. Saat mandi, hanya ada penerangan lampu dari patromak dan senter. Air sungainya yang sangat dingin menusuk tulang. Aku mandi di balik batuan besar. Teman-temanku mandi dengan bercepat-cepat karena tidak tahan untuk berlama-lama, karena sangat dingin. Tungguin aku ya, sakit perut nih," ucap Udin. "Mau BAB?" tanyaku. "Iya, tungguin sebentar ya," minta Udin sembari berjalan ke arah bebatuan dan besar. "Din, sebaiknya BAB-nya jangan di sungai. Di sini sangat dijaga karena tempat wisata," jelasku. Aku sangat tahu sungai ini benar-benar sangat dijaga, bahkan selalu bersih. Beberapa orang juga masih memanfaatkan air ini untuk diminum, mandi, cuci piring dan sebagainya. Pernah aku dengar dari Pak Ruslan, sangat dilarang keras BAB di sungai ini. Apa alasannya entahlah. Seingatku beliau hanya menegaskan itu saja. "Aduh Riz, udah gak tahan,"
jawab Udin dari balik batu. Aku menunggu Udin, sedangkan yang lain sudah pada naik ke atas. Yang tersisa ada aku dan Udin saja. Din, cepetan, dingin banget nih, ucapku. Terdengar teriakan Udin di balik batu besar. Udin berlari ke arahku dengan wajah memucat dan gemetar. Kenapa, Din? Tanyaku heran. Tiba-tiba ia teriak. Itu di sana ada perempuan, Dis. Jawab Udin terbata, menunjuk ke arah batu dan sambil berlari lebih dulu dan menyisakan aku seorang diri. Hembusan angin menerpa bulu tengkukku. Suara derasnya air sungai memenuhi pendengaran. Percikan-percikannya sangat jelas terdengar. Aku penasaran apa yang dilihat Udin. Aku berjalan pelan menuju batu besar yang ditunjuk Udin tadi. Tapi saat aku lihat, tidak ada siapa-siapa. Kata Udin ada perempuan, palingan juga perempuan desa sini yang sedang mandi. Udin saja yang penakut. Saat aku ingin berbalik menuju pulang, ujung netraku tidak sengaja melihat seorang perempuan yang sedang mandi. Jaraknya lumayan jauh dariku yang berdiri sekarang. Ia mandi di seberang sungai persis di batu besar dan duduk di bawah naungan pohon bambu yang rimbun. Di bawah penerangan bulan dan lampu, perempuan itu sangat cantik dengan rambut panjangnya yang terurai panjang. Panjang, ya, rambut perempuan itu panjang, bahkan sangat panjang menjulur sampai ke bawah permukaan air sungai. Ia mandi hanya memakai sarung tapi di dada. Sadar merasa aku perhatikan, tiba-tiba perempuan itu menoleh ke arahku. Tatapannya sendu dan kosong. Setelah melihatku, ia kembali meneruskan mandinya. Aneh sekali, Udin. Padahal itu perempuan cantik. Kenapa malah takut? Pikirku. Aku segera berbalik badan dan menuju ke rumah Pak Ruslan. Tiba-tiba kakiku sangat susah digerakkan. Seperti ada yang mencengkram erat. Aku mencoba melangkahkan kaki sekuat tenaga. Padahal kakiku tidak kepelosok di batuan. Tapi saat aku menengok ke bawah, tiba-tiba dua belah tangan mencengkram erat. Aku terperanjat kaget. Tangan siapa? Hanya tangannya saja, orangnya tidak kelihatan. Angin berembus kencang dan menampakkan seorang perempuan tengkurap di permukaan air dengan mata melotot berbibir pucat menatapku marah. Rambutnya sangat panjang di atas mengembang di air. Badanku lemas. Suaraku tercekat di kerongkongan. Aku hanya bisa diam dengan tatapan mata saling beradu. Aris, panggil seseorang. Aku tak mampu menyaut panggilan itu. Sungguh aku tak mampu bicara. Aris, panggilan dari teman-temanku saling bersautan. Perempuan itu sama sekali tidak mau melepaskan kakiku. Cengkramannya sangat begitu kuat. Kakiku sama sekali tidak mampu untuk menariknya. Riz, ngapain berdiri di situ? Ucap salah satu temanku yang berdiri tak jauh dariku. Plak. Tepukan tangan mendarat di bahuku. Udin memanggil teman-teman yang lain dan menghampiriku. Tepukan Udin mampu membuat aku sadar dan sudah bisa mengangkat kakiku. Ngapain berdiri di sini, Riz? Tanya Rian. Enggak, tadi. Jawabku menggantung ucapan. Udah, kita naik ke atas cepatnya. Titanto berjalan lebih dulu. Sesampainya di rumah Pak Ruslan, sebagian teman-temanku sudah menunggu untuk makan malam. Kemana aja, Riz? Tanya Farul. Lama banget mandinya, sahut yang lain.
Anak Pak Ruslan langsung saja meminta kami untuk secepatnya makan, karena sebentar lagi masuk sholat isya. Kenapa berdiri di dekat batu besar tadi? Bisik Udin bertanya saat makan. Tadi aku melihat seseorang, Din. Bukannya kamu tadi juga melihat? Tanyaku balik. Iya, serem banget. Ada perempuan yang mandi di seberang sungai. Jawab Udin. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.